di terminal malam itu terasa berbeda. Lebih pekat, lebih dingin, dan seperti membawa aroma besi karatan yang samar tercium di antara suara mesin-mesin diesel yang meraung di kejauhan. Arman menyalakan sebatang rokok, tangannya sedikit gemetar meski ia sendiri tidak tahu pasti apa yang membuatnya gugup. Ia adalah sopir bus antar kota berpengalaman. Bertahun-tahun mengemudi malam hari, menembus kabut, hujan deras, hingga jalanan curam, sudah menjadi makanan sehari-harinya. Tapi malam ini ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. "Man, malam ini kamu pegang si biru ya," kata Pak Hadi, koordinator pool, sembari menyodorkan kunci. Si biru adalah bus tua berwarna biru strip merah, baru saja selesai diperbaiki, dari bengkel setelah beberapa bulan rusak parah. Arman menatap kunci itu ragu. Ia tahu betul sejarah bus ini, semua sopir di terminal tahu. Bus itu dulunya terguling di jalur pegunungan Curug Iblis, sebuah tikungan maut yang kerap memakan korban. Kecelakaan itu terjadi setahun lalu, merenggut nyawa seluruh penumpang dan sopir lamanya, Pak Karso. Mereka bilang remblong. Tapi desas-desus di kalangan sopir lain lebih dari sekadar masalah teknis. Ada yang bilang Pak Karso saat itu melihat penumpang tambahan di tengah perjalanan. Sosok wanita berpakaian putih yang berdiri di tengah jalan, memaksa bus oleng hingga terguling masuk jurang. Perusahaan memperbaiki bus itu, mengecat ulang, mengganti semua interior. Tapi gosip buruk tetap menempel pada bus biru itu seperti noda yang tak bisa dibersihkan. Arman menarik napas panjang, menerima kunci itu dengan berat hati. "Bismillah," gumamnya pelan. Malam pertama. Bus melaju pelan keluar dari terminal, membawa hanya 12 penumpang malam itu. Arman merasakan hawa aneh di dalam kabin. Sunyi, tidak ada suara obrolan, tidak ada gelak tawa khas penumpang malam. Semua duduk diam, menatap ke depan. Ia melirik kaca spion tengah. Sosok-sosok penumpang terlihat pucat di bawah remang lampu kabin. Saat matanya terfokus pada deretan bangku paling belakang, ia sempat melihat seorang wanita duduk sendirian, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Padahal saat di terminal tadi, Arman jelas menghitung, bangku belakang kosong. Ia mencoba mengabaikannya. Fokus pada jalan. Namun, di tanjakan Curug Iblis, saat bus melambat, hawa di dalam kabin mendadak dingin. Udara seolah membeku. Lampu kabin berkedip sekali, lalu normal kembali. Dari kaca spion, Arman melihat sosok wanita tadi berdiri di lorong tengah, rambutnya menutupi wajah, tubuhnya basah kuyup seperti habis tercebur ke sungai. Dalam sekejap mata, sosok itu menghilang. Arman meneguk ludah, mencengkeram kemudi erat-erat hingga buku-buku jarinya memutih. Sesampainya di terminal tujuan, semua penumpang turun tanpa berkata apa-apa. Ketika Arman memeriksa kabin, aroma amis besi berkarat tercium di bangku belakang. Tidak ada siapa-siapa. Malam kedua, hawa dingin langsung terasa saat Arman masuk ke dalam bus. Bau anyir samar masih tertinggal meski ia sudah menyemprotkan pengharum. Kali ini, lebih banyak penumpang naik. Beberapa wajah terlihat asing, pucat, tatapan kosong. Salah satu penumpang pria duduk di kursi depan, mengenakan jaket usang, menatap keluar jendela tanpa berkedip. Sepanjang perjalanan, Arman mendengar bisikan-bisikan halus dari kursi belakang. Suara lirih seperti orang bergumam, namun kata-katanya tidak jelas. Ia menyalakan radio, mencoba mengalihkan perhatian. Tapi suara radio terdengar mendengung aneh, seperti ada siulan mengiringi musik. Di tengah jalan, tepat di tikungan Curug Iblis, mesin bus tiba-tiba mati mendadak. Lampu padam. Bus berhenti begitu saja, nyaris membuat jantung Arman berhenti. Di dalam gelap, suara tangisan lirih terdengar dari belakang. Dengan tangan gemetar, Arman mencoba menyalakan mesin. Setelah beberapa kali percobaan, mesin menyala kembali, lampu kabin kembali terang. Namun ketika ia melihat ke kaca spion, bangku-bangku penuh sosok-sosok yang tak ia kenali. Wajah mereka pucat, mata kosong, sebagian dengan luka di kepala dan darah mengucur dari pelipis. Sekejap mata, semuanya kembali seperti semula. Malam itu, Arman tidak tidur.
tubuhnya panas dingin. Malam ketiga. Hari ketiga, Arman membawa jimat kecil pemberian ibunya, berharap bisa sedikit menenangkan perasaannya. Ia meletakkan jimat itu di dashboard, menarik napas panjang. Penumpang malam itu lebih ramai, tapi suasana tetap senyap. Tak ada percakapan, tak ada suara. Saat bus mulai bergerak, Arman merasa hawa di dalam kabin semakin berat. Setelah melewati setengah perjalanan, sesuatu terjadi. Dari spion tengah, ia melihat semua penumpang berdiri serentak. Mata mereka kosong, wajah hampa, kepala miring seperti patah. Perlahan, mereka berjalan menuju lorong tengah, mendekat ke arahnya. Arman membanting setir mendadak, menghentikan bus di pinggir jalan. Ketika ia menoleh ke belakang, semua penumpang kembali duduk seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Ia menatap kaca spion dengan napas memburu. Namun di kaca spion, ia melihat bayangan Pak Karso, sopir lama yang meninggal dalam kecelakaan, duduk di bangku depan, menatapnya tajam. Arman hampir pingsan malam itu. Malam keempat. Hari keempat, Arman meminta izin kepada atasannya untuk tidak mengemudikan si biru lagi. Namun manajemen menolak, mengatakan tidak ada sopir cadangan. Dengan berat hati, ia kembali duduk di kursi kemudi. Saat bus melaju, suasana lebih mencekam. Udara di dalam seperti tertahan, pengap. Di tengah perjalanan, lampu kabin berkedip, lalu padam total. Dalam gelap, suara derap langkah kaki terdengar, mendekat dari belakang. Arman melirik ke kaca spion, matanya terpaku. Bayangan tangan-tangan pucat menempel di kaca. Wajah-wajah penuh luka menatapnya dari lorong tengah. Ia mencoba menyalakan lampu, tapi lampu tak menyala. Di depan jalan, sosok wanita berambut panjang berdiri di tengah jalan. Wajahnya hancur berlumuran darah. Arman membanting setir. Bus terguncang keras, hampir keluar jalur. Saat lampu kembali, semua penumpang duduk diam, seolah tak terjadi apa-apa. Tubuh Arman lemas, keringat dingin membasahi punggungnya. Malam kelima. Hari kelima, Arman membawa air doa dari seorang ustaz yang ia temui siang harinya. Sebelum berangkat, ia menyiramkan air doa ke seluruh kabin. Namun malam itu, gangguan semakin parah. Saat melewati Curug Iblis, kabut tebal turun tiba-tiba. Dari balik kabut, ia melihat bayangan bus tua lain berjalan di depannya, identik dengan bus yang ia kemudikan, tapi rusak parah, kaca pecah, bodi penyok. Di dalam bayangan bus itu, ia melihat sosok-sosok penumpang dengan wajah rusak, mata kosong, berdarah-darah. Dan di kursi sopirnya, Pak Karso menatap lurus ke arahnya. Senyum dingin, menyeringai di wajah pucat itu. Tiba-tiba, rem bus Arman blong. Bus melaju kencang di jalan menurun. Ia panik, menarik rem tangan, membanting setir, hingga akhirnya bus berhenti nyaris menabrak pembatas jalan. Napasnya terengah. Saat melihat kaca spion, kursi belakang penuh darah. Malam ke-6, puncak teror. Hari ke-6, Arman sudah berada di ambang batas. Ia memohon pada atasannya untuk mengganti bus, tapi mereka tetap menolak. Terpaksa, ia kembali menaiki si biru. Malam itu, bus terasa sangat berat. Mesin meraung seperti menanggung beban berlebih. Saat melaju di tengah perjalanan, kabin bus berubah, dingin seperti es. Dari kaca spion, semua penumpang sudah berubah. Wajah pucat, mata kosong, tubuh penuh luka. Mereka berdiri perlahan, melangkah menuju Arman. Di depan, muncul bayangan jalan yang ia kenali. Tikungan Curug Iblis. Namun malam itu, tikungan berubah. Jalan di depannya tampak tak berujung, berputar-putar. Suara tangisan dan jeritan memenuhi kabin. Di kursi depan, Pak Karso tiba-tiba muncul, duduk di kursi sampingnya, berbisik lirih. "Sudah, kubilang, ini bukan giliranmu." Tangan-tangan dingin mencengkram bahunya. Wajah-wajah hancur menempel di kaca depan. Arman berteriak, membanting setir. Bus terguncang keras. Semua penumpang menghilang. Bus berhenti di tengah jalan. Sunyi.
Malam, itu juga Arman menyerahkan kunci bus kepada manajemen. Dengan wajah pucat, ia menceritakan semuanya. Setelah mendengar kesaksian Arman, beberapa mekanik mengaku sering melihat lampu bus itu menyala sendiri tengah malam, meskipun kunci bus disimpan di brankas. Akhirnya, perusahaan memutuskan menyimpan bus si biru di garasi, tidak pernah lagi digunakan. Namun rumor beredar. Beberapa sopir yang berjaga malam kadang masih mendengar suara mesin bus hidup sendiri. Dan kadang, dari kejauhan, terlihat bayangan sopir tua duduk di balik kemudi, menatap ke arah jalan gelap yang tak berujung. 3 bulan sebelum Arman mengemudi bus itu, hujan turun deras malam itu, memukul-mukul atap terminal. Pak Karso, sopir senior yang sudah 20 tahun mengemudi bus antar kota, duduk di kursi kemudi dengan wajah lelah. Di genggamannya, sebatang rokok hampir habis, namun pikirannya jauh melayang. Bus biru tua yang sudah menemaninya bertahun-tahun malam itu akan melaju di jalur pegunungan Curug Iblis, jalur favorit namun mematikan, terlebih saat hujan deras seperti ini. Namun, sudah menjadi rutinitas. Tidak ada yang istimewa, kecuali satu hal. Semenjak 3 minggu terakhir, Pak Karso sering mengalami mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia selalu bermimpi mengemudi bus di jalan yang tak berujung. Kabin bus kosong, kecuali satu penumpang perempuan berambut panjang yang duduk di bangku belakang. Wajah perempuan itu tak pernah jelas, tapi selalu memandanginya lewat kaca spion dengan tatapan kosong, penuh luka, sambil bergumam lirih. Giliranmu sudah tiba. Setiap kali terbangun, tubuh Pak Karso basah oleh keringat dingin. Malam itu, entah mengapa, firasat buruk menyelubungi dirinya. Karso, berangkat sekarang. Penumpang sudah penuh. Suara kernet membuyarkan lamunannya. Pak Karso mengangguk lesu, menginjak pedal gas, melajukan bus menembus hujan lebat. Perjalanan awal berjalan normal. Penumpang sebagian besar tertidur, hanya beberapa yang berbicara, lirih. Lampu kabin remang. Hujan memukul kaca depan seperti ribuan jarum kecil. Namun, setelah melewati setengah perjalanan, hawa aneh mulai menyelimuti bus. Dari kaca spion, Pak Karso melihat bangku belakang yang tadi kosong kini terisi. Seorang perempuan berambut panjang duduk diam, menatap lurus ke arahnya. Wajahnya samar, basah kuyup seperti habis tercebur. Ia berkedip. Perempuan itu masih di sana. Merinding, Pak Karso menoleh ke kernet, hendak menanyakan apakah ia juga melihatnya, tapi kernet sudah tertidur di kursinya. Beberapa kilometer kemudian, saat bus mulai menanjak ke arah Curug Iblis, kabut tebal tiba-tiba turun. Pandangan hanya beberapa meter ke depan. Jalan berkelok tajam, licin oleh hujan. Tiba-tiba, di tengah kabut, sosok perempuan tadi berdiri di tengah jalan, tangan terentang, menatap langsung ke arah bus. Pak Karso refleks membanting setir ke kiri. Bus oleng, roda tergelincir, namun ia berhasil menguasainya. Jantungnya berdegup kencang. Kernet terbangun, terkejut melihat bus hampir keluar jalur. Ada orang berdiri di jalan, ujar Pak Karso tergagap. Namun ketika kernet mengintip keluar, jalanan kosong. Bus kembali melaju perlahan. Tapi dari kaca spion, Pak Karso melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Semua penumpang kini menatapnya bersamaan, mata mereka kosong, wajah pucat seperti mayat. Tiba-tiba, rem bus terasa blong. Pedal rem diinjak berkali-kali, tapi tidak berfungsi. Bus mulai melaju cepat di jalan menurun, tikungan-tikungan tajam di depan mengancam. Pak Karso panik, menarik rem tangan. Tak mempan. Dari kaca depan, tiba-tiba ia melihat sebuah bayangan bus lain berjalan di depan mereka, identik dengan bosnya. Dalam sekejap, jalanan berubah, seperti lorong panjang yang berputar, tikungan terus-menerus, tak ada ujung. Suara penumpang menjerit, namun suara jeritan itu berubah menjadi tangisan, lalu menjadi tawa cekikikan. Pak Karso menatap spion, penumpang-penumpang, berubah. Wajah mereka rusak, berdarah, mata melotot. Di bangku belakang, perempuan berambut panjang itu berdiri, tangannya menunjuk ke depan. Giliranmu,
Giliranmu sudah tiba. Bus melaju kencang tanpa kendali. Di tikungan terakhir, sebuah bayangan hitam melintas cepat di depan, membuat Pak Karso membanting setir ke kanan. Bus terguling. Suara besi beradu, kaca pecah, jeritan melengking bersahutan. Lalu, semuanya gelap. 3 bulan kemudian, bus biru itu akhirnya dievakuasi, diperbaiki, dicat ulang. Semua bagian yang rusak diganti. Tapi siapa sangka, tidak ada yang bisa memperbaiki sesuatu yang tak kasat mata. Arwah-arwah yang tertinggal di dalamnya. Malam-malam di terminal, banyak sopir lain yang mengaku mendengar suara mesin bus menyala sendiri, atau melihat bayangan perempuan berdiri di dalam bus, menatap dari balik jendela dengan tatapan kosong. Beberapa teknisi yang membersihkan interior juga sering mencium bau anyir, besi karatan yang tidak hilang meski sudah berkali-kali dibersihkan. Hingga akhirnya, bus itu diberikan kepada Arman, sopir baru. Dan teror 6 malam pun berulang. Kita kembali ke cerita awal. Setelah Arman mengundurkan diri dan bus itu diparkir di garasi, beberapa bulan berlalu. Namun, suatu malam, seorang satpam terminal yang sedang berkeliling mendengar suara mesin bus menyala. Ia mendekati garasi, memastikan tidak ada orang. Saat mengintip ke dalam, ia melihat bus biru itu lampunya menyala, mesinnya meraung halus. Dan di balik kaca depan, sosok Pak Karso duduk di kursi kemudi, menatap lurus ke depan dengan mata kosong, tangan mencengkram erat setir. Di bangku belakang, perempuan berambut panjang berdiri, wajahnya samar, tersenyum tipis. Suara tangisan dan bisikan lirih menggema dari dalam bus kosong itu. Satpam itu lari tunggang langgang, tak berani lagi berjaga malam sendirian. Sejak malam itu, bus biru itu dibiarkan terbengkalai, perlahan karatan, menjadi bangkai di pojok garasi. Namun, konon, jika kau berjalan melewati garasi itu tengah malam, kadang-kadang kau masih bisa mendengar suara mesin bus menyala. Dan melihat sosok sopir tua duduk di balik kemudi, menunggu giliran penumpang berikutnya.